Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai. Episode kali ini gua kayaknya bakal menyulut perasaan beberapa komunitas atau kolektor. Tapi nggak apa-apa, ini tetap sesuatu yang harus gua sampaikan karena ini adalah pendapat pribadi gua dan juga gua melihat ini udah bukan sekali dua kali. Jadi gua bisa mempunyai topik ini berdasarkan kesimpulan yang sudah ada di benak gua selama bertahun-tahun. Oke, jadi biar kita nggak banyak ngobrol, biar nggak basa-basi, kali ini tuh gua pengen memberikan penjelasan gua ya, sudut pandang gua mengapa harga statue dan hot toys di Indonesia atau dimanapun juga menurun dan tidak sepopuler dulu. Gua nggak ngebahas ke hal yang lain, gua nggak ngebahas ke Gundam, gua nggak ngebahas ke Chogokin, gua juga nggak ngebahas ke model kit lainnya, gua nggak ngebahas Lego. Kali ini khusus didedikasikan untuk anak-anak hot toys dan statue doang. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, terus follow TikToknya. Oke, langsung ya. Ini adalah alasan kelima kenapa fenomena ini terjadi. Harga-harga hot toys dan harga-harga statue yang dulunya digandrung-gandrungi sebagai mainan paling mahal, sebagai barang-barang collectible yang bisa diduitin lagi, sebagai investasi, menurut gue sekarang udah nggak seperti itu. Salah satunya karena ulah dari pabrikan sendiri. Maksudnya apa? Di saat harga hot toys sudah mulai bagus, harga patung udah mulai bagus, sama pihak pabrikan di reissue dengan embel-embel penambahan ini, head sculpt lebih bagus, dapat ini, dirubah menjadi diecast version segala macam. Ujung-ujungnya mau lu ngomong apapun juga, tetap di mata kita pencinta, di mata kita kolektor, yang lu lakukan itu adalah reissue. Dan setiap reissue itu sudah pasti berdampak pada harga di pasaran. Harga barang yang tadinya 3 juta, setahun kemudian udah jadi 3,5 juta. Terus mungkin dengan bertambahnya waktu jadi 4 juta. Atau mungkin barangnya limited jadi 7 juta gitu. Tiba-tiba di tahun ketiga, atau tiba-tiba di tahun keempat, atau ya kapanpun juga diumumkan, di-announce barangnya di reissue dengan mendapatkan ini. Otomatis harga-harga yang tadinya udah naik ya jadi turun, guys. Dan hal-hal ini juga terjadi di tempat-tempat lain, tapi tidak sesering terjadi di hot toys dan statue. Kalau statue mungkin jarang reissue ya, tapi juga ada alasan-alasan khusus kenapa statue harganya turun, jadi stay tune terus, ikutin terus video ini. Gue langsung masuk ke alasan keempat. Alasan keempat kenapa hot toys dan statue harganya juga turun dan orang mulai meninggalkan mereka sebagai sebuah barang collectible adalah nggak terlalu bisa sering dipamerin. Apa maksudnya? Maksudnya gini, kita beli barang bagus, kita beli barang mahal, kita beli barang keren. Pasti adalah di hati kita sedikit, hati norak kita tuh pasti ada deh. Jangan bilang nggak ada, bullshit banget. Kalau kita tuh pengen pamerin. Pertanyaannya sekarang gini, pernah nggak teman-teman semua ngelihat ada komunitas patung, komunitas statue nongkrong di McD? Atau nongkrong di mana sambil bawa patung-patungnya? Atau komunitas hot toys nongkrong misalkan di mana? Jarang banget. Seandainya ada, jarang banget. Itu pun terpaksa. Kenapa? Karena barangnya gede, barangnya susah, barangnya ribet. Mesti pasang dulu, boxnya gede. Kalau dibawa nggak pakai box, ada kemungkinan patah. Yang kemarin itu, Mat, temen gue yang bawa naga gede, tau kan? Gede banget itu. Nah, gede banget kan? Kalau mereka harus, anak-anak itu harus nongkrong di mall atau nongkrong di manapun juga, gila kali. Satu meja aja nggak cukup buat satu patung. Tapi beda banget dengan anak-anak kartu misalkan, board game. Dimanapun mereka bisa main. Dengan anak-anak Lego, mereka bawa Lego yang kecil, mereka bisa ngerakit. Dengan anak-anak robot, mereka bisa, ya elah, robot segede apa sih? Segede-gedenya ya juga kotaknya juga sekotak sepatu atau lebih gede lagi gitu kan. Karena diri kita ini adalah ingin dilihat orang. Itu sifat dasar kita kan. Pengen dilihat orang, pengen orang tahu gitu. Isekai! Jadi gimana caranya gue memamerkan barang-barang mahal ini? Kalau barang-barang ini hanya bisa gue pamerkan di rumah gue. Di rumah gue pajang mungkin patung-patung, hot toys segala macam. Kali panggil temen oke, pamer. 2 kali panggil temen oke, pamer. 3 kali panggil temen juga masih oke. 5 kali 6 kali lu ulang, bini lu pasti marah di rumah. Ujung-ujungnya lu punya barang bagus, lu punya mainan bagus, lu punya karya-karya desainer-desainer yang keren segala macam, tapi lu nggak bisa pamer. Jadi percuma. Ujung-ujungnya jadi lu males. Poin ketiga, guys.
Terlepas lu kolektor yang dibuka barangnya atau tidak, kotak Hot Toys dan kotak patung adalah kotak-kotak yang besar, yang susah ditaruh. Otomatis kalau lu main SHF, mungkin lu bisa 100 SHF baru makan satu gudang. Tapi dengan Hot Toys, lu makan 20-30 Hot Toys, lu udah masuk ke dalam gudang dan udah penuh. Tempat penyimpanan lu, space storage lu juga harus lebih besar. Salah satu masalah anak-anak patung apa sih? Tempat. Tempat apa? Tempat display juga, tempat naruh box juga. Why? Gua nggak bisa salahkan juga mereka. Ini karena jelas, suatu hari kalau dijual, mereka memerlukan box itu. Apalagi khususnya patung ya, nggak mungkin lu jual patung tanpa box kecuali lu jual ke temen. Dan lu mesti anterin itu. Tapi kalau lu jual robot ya kan bisa lu bubble wrap. Kalau patung lu bubble wrap tetap lu kirim, pasti pecah. Udah kayak kerikil, udah kayak apa, udah pasti itu. Nggak usah bicara-bicara aneh. Apalagi kolektor-kolektor Hot Toys gitu ya, maunya boxnya ada. Kalau boxnya nggak ada, ya harganya turun. Jadi yang gue maksud dengan tempat adalah tempat penyimpanan juga, tempat display juga. Di saat tempat lu udah semakin susah, semakin kecil, orang-orang rumah lu juga semakin kesel gitu sama lu kan. Ini kan tempat bisa jadi ini, kenapa lu jadiin tempat buat ini segala macam ya. Kalau bini lu kayak bini gue bisa ngerti, kalau enggak ya karena jadi masalah lu. Gue langsung masuk ke poin kedua ya guys. Menurut gua, kebanyakan pemain Hot Toys dan pemain patung bukanlah seorang kolektor. Cara taunya gimana? Cara taunya gampang. Kalau buat gua ya, ini penilaian pribadi gua. Kalau di rumahnya lu lihat dia main patung dan kebanyakan sideshow, pasti itu kolektor. Why? Karena sideshow itu udah lama. Dari zaman patung-patung yang lain belum ada, sideshow udah ada. Dan sideshow itu konsisten. Tapi kalau yang main-main patung-patung merek-merekan baru, itu entah kenapa ya, gue selalu ngecap orang-orang itu kebanyakan bukan kolektor. Mereka hanya orang-orang yang ingin diakui, yang lagi panjat sosial, yang lagi mau masuk ke sebuah komunitas, yang lagi mau diakuin. Nah, mereka caranya gimana? Mereka masuk ke komunitas mainan, tapi mainannya mainan patung atau mainan Hot Toys. Karena saat itu Hot Toys dan patung dinilai sebagai komunitas mainan dengan value paling tinggi, dengan gengsi paling tinggi. Jadi ngapain gue main ke anak-anak board game? Ngapain gue main ke anak-anak Lego? Ngapain gue apalagi main ke anak-anak gunpla, rakitan kayak anak kecil konotasinya kan? Oh, gue maunya terlihat tajir nih, gue maunya terlihat kaya nih, gue maunya terlihat di level tinggi nih. Apa saat itu mainan yang levelnya tinggi yang diakui sebagai orang? Wah, lu kalau orang mantep nih, lu kalau orang berduit nih, kalau orang tajir nih, lu main ini nih. Apalagi sesama orang tajir digituin kan? Kena lah, kebakar lah. Banyak bapak-bapak, koko-koko, mas-mas, bro-bro yang bukan anak mainan tiba-tiba main Hot Toys, main patung. Banyak banget. Tapi balik lagi, menurut gua mereka bukan kolektor. Ini salah satu yang menyebabkan harganya turun. Why? Di saat mereka bosen, mereka jual rugi. Ya karena balik lagi, sebelum mereka menjadi kolektor karbitan, mereka udah punya duit. Jadi mereka beli 3 juta, terus mereka jual 1,5, mereka jual 2 juta. Gak ada artinya buat mereka. Rugi pun nggak apa-apa, yang penting balik aja sedikit. Atau rugi sama sekali, rugi total pun nggak masalah. Balik lagi nih, mereka bukan kolektor. Mereka cuma ngikutin hype doang. Lagi hype ini beli, lagi hype ini beli. Oh, ini sekarang gue kemarin main patung merek A nih, lagi oke banget nih, beli. Terus tiba-tiba keluar patung dari Hong Kong yang merek B, bikin cakep, keren, beli. Terus tiba-tiba Singapura keluarin patung, beli. Terus ini keluarin ini, beli. Apalagi kan ya, balik lagi nih ya, sekali lagi balik lagi nih. Mereka kan memang tujuan utamanya kan pansos kan ya. Jadi begitu dibilang, oh lu main ini dong kalau ini, beli. Oh ini dong, ini keluarin ini nih, ini lebih bagus dari ini nih, beli. Tanpa lu tahu, tanpa lu sadari, sebenarnya itu merusak harga pasaran. Orang-orang yang beneran mau beli jadi nggak bisa beli, jadi jatuhnya ke mereka yang punya duit tapi nggak ngerti barang. Terus saat mereka bosen, mereka main jual aja. Jual kadang-kadang juga waktu bekas di display udah rusak, udah patah, udah pecah ya, karena mereka nggak ngerti cara ngebersihinnya gimana, cara naruhnya di bawah lampunya gimana, nggak boleh kena UV, nggak boleh apa, nggak boleh lembab, nggak boleh AC. Terus kalau ada parts, ada baterainya mesti dicabut, mereka nggak ngerti. Saat mereka jual dengan keadaan seadanya dan siap rugi, ya udahlah. Dapat Hot Toys, bocoran baterainya udah di mana-mana. Dapat Hot Toys, colornya udah berubah warna atau udah lengket-lengket. Dapat Hot Toys, boxnya udah nggak ada. Dapat Hot Toys, bukunya udah nggak ada, bukletnya. Dapat Hot Toys, beberapa partnya udah hilang. Beli patung udah patah sana sini, catnya udah ngerupul, boxnya udah nggak ada, instruction cara pemasangannya juga udah nggak ada, fotonya atau sertifikatnya juga udah nggak ada. Itu kan semua poin-poin yang bisa merubah harga sebuah produk. Gue sekarang masuk ke nomor 1 nih, nomor paling wahid menurut gua. Perhatiin deh, patung-patung dan Hot Toys yang harganya drop abis-abisan itu most likely dan kebanyakan adalah karakter yang dibuat berdasarkan real
People. Hot Toys zaman dulu punya head sculpt Robert Downey Jr. sebagai Iron Man atau Tony Stark. Jebret, naik. Begitu filmnya selesai, begitu Robert Downey diganti oleh Iron Man lain, oleh Tony Stark lain, si mainan ini yang mengambil muka asli dari Robert Downey udah nggak ada harganya, men. Segitu aja manteng atau apa, tapi nggak mungkin bisa naik dan nggak mungkin apa. Beda dengan muka Tony Stark yang dari kartun atau dari buku atau dari komik. Dari zaman dulu dikeluarin tuh sama Sideshow tuh. Terus sekarang mainannya keluar lagi yang plastik, gue lupa namanya apa. Jalan terus. Karena kenapa? Based on kartun. Mau sampai kapanpun begitu. Tapi kalau based on real people, ada orang aslinya nih, pemeran aslinya. Saat orangnya udah nggak main film itu lagi, saat orangnya udah tidak memerankan karakter itu lagi, saat kontraknya udah habis, hype-nya pun ikut turun. Gue nggak bilang itu salah, tapi itu kenyataannya. Kecuali memang lu ikonik banget, bener-bener ikonik. Contoh apa? Han Solo diperankan oleh Harrison Ford. Mau sampai kapanpun Han Solo adalah Harrison Ford. Harrison Ford adalah Han Solo. Contoh lagi siapa? Indiana Jones, tetap Harrison Ford. Mau sampai kapanpun dia adalah Indiana Jones. Indiana Jones adalah dia. Kalau Superman udah banyak Superman, The Flash udah banyak The Flash, Batman udah banyak Batman. Saat karakter itu diperankan oleh pemeran baru, hype-nya pun ikut. Nah, saat hype-nya turun, yang kolektor bener-bener mungkin beli tetap. Tapi yang kolektor karbitan pasti jual produk lamanya. Misalkan Batman nih, peranin terakhir sama Robert Pattinson gitu ya. The Batman. Beli The Batman gitu kan. Besok Batman diperanin misalkan sama Reza Rahadian. Misalkan nih ya. Buat yang kolektor bener, beli lagi. Jadi punya 2 Batman, 3 Batman, 4 Batman. Tapi buat yang karbitan, yang lama mungkin dijual. Jual rugi. Box sudah nggak ada. Packaging udah bengkok. Part sudah hilang. Beli Batman baru. Reza Rahadian. Mungkin. Jadi sebenarnya banyak alasan-alasan yang bisa menyebabkan kenapa harga statue dan harga Hot Toys turun di saat mereka dulu tinggi banget naik, sekarang turun. Ini adalah 5 alasan yang menurut gua masuk akal dan ini berdasarkan pengamatan dan penilaian pribadi gua. Gimana menurut teman-teman? Setuju apa enggak? Nggak harus setuju juga. Gua bisa aja juga salah. Silakan langsung tulis di komen ya. Sekali lagi, Michael Raja Terakhir dari Sekai. Like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, follow TikToknya. Peace out.